Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Nawawi Kristanto dengan NIM 30211107004 akan menjelaskan terkait ujian akhir semester pada mata kuliah penambangan data, yaitu melakukan analisis klasifikasi, regresi, dan clustering pada salah satu data yang saya gunakan. Berikut ini penjelasannya. Baik, pada ujian akhir semester penambangan data di sini saya melakukan analisis pada data yang saya dapatkan melalui internet, yaitu estimation of obesity level based on eating habits and physical condition. Jadi dataset ini mencakup data estimasi tingkat obesitas dari sebuah individu atau beberapa orang yang ada di negara Meksiko, Peru, dan Kolombia, yaitu menganalisis obesitas berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisiknya. Pada penugasan UAS penambangan data di sini, yaitu yang pertama ada analisis klasifikasi. Analisis yang saya lakukan yaitu dari latar belakangnya sendiri, saya ingin melakukan analisis terkait prediksi obesitas, yaitu berdasarkan data yang mencakup faktor gaya hidup dan demografis. Mohon maaf. Jadi dataset ini berisi berbagai variabel yang terhubung dengan kebiasaan makan, aktivitas fisik, faktor genetik, dan juga karakteristik demografis. Jadi tujuannya adalah untuk memprediksi apakah seseorang ini tergolong obesitas atau tidak, dilihat dari variabel-variabel yang saya analisis, yaitu di sini terdapat variabel prediktor dan juga responnya sendiri, yaitu status dari apakah orang itu mengidap obesitas, lalu tipenya seperti apa. Lalu juga ada analisis regresi. Di sini saya melakukan analisis regresi terhadap usia yang juga memiliki hubungan dengan obesitas dan usia individu. Berikut ini merupakan variabel prediktor dan responnya sendiri, yaitu usia. Lalu saya juga akan melakukan analisis clustering, yaitu melakukan key means clustering dan hierarchy clustering untuk melakukan pengelompokan pada data yang saya akan analisis. Lalu untuk pengerjaannya sendiri, di sini saya menggunakan Google Colabs. Langsung saja kita akan membuka Google Colabs-nya. Baik, berikut ini merupakan hasil dari codingan saya menggunakan Google Colabs. Di sini saya melakukan uninstall skitlearn dan embellisher. Lalu saya mengupgrade-nya pada kode 102.0,8,1, yaitu scikit-learn yang model terbaru sehingga bisa digunakan. Di sini saya mengimport library, yaitu beberapa library yang diperlukan seperti analisis data, pemodelan, pandas juga untuk membaca dokumen, lalu juga ada NumPy untuk perhitungan dan beberapa fungsi-fungsi lainnya seperti MSE, MAE, Connector Classifier, Dana FBN, SVC, SVR, dan semua ini digunakan nanti pada perhitungan akurasi atau presisinya. Di sini saya melakukan mounting ke Google Drive, yaitu menghubungkan data, juga membaca data yang saya gunakan. Di sini keluar data pada estimasi obesitas. Lalu di sini saya juga mengecek apakah ada data kosong atau tidak. Jika kosong maka akan dibersihkan. Lalu di sini juga melakukan pre-processing data, yaitu melakukan standarisasi fitur pada data. Lalu saya juga melakukan pembagian data menjadi dua, yaitu X-train, X-test, Y-train, dan Y-test, yaitu membagi dua data uji dan data training. Lalu langsung melakukan perhitungan menggunakan Kineresneighbor. Di sini saya memasukkan model fit, train, evaluate model, yaitu prediksi, model predik, akurasi, report, dan ausi. Lalu di sini hasilnya sendiri menunjukkan akurasinya 0,80, presisinya 0,80, F1 skornya 0,79 dan ausinya 0,94. Ini menunjukkan bahwa model KNN ini menunjukkan performa yang cukup baik dan akurasinya sekitar 80,44%, sehingga bahwa model ini memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara kelas yang berbeda. Dan semua ini undersampling juga begitu, dan oversampling menunjukkan nilainya yang cukup tinggi dalam akurasinya, sehingga metode ini merupakan rekomendasi yang bisa digunakan untuk memprediksi apakah seseorang itu bukan obesitas atau tidak. Selain itu, naive bias
Di sini juga melakukan perhitungan undersampling, naive bias, non-imbalance, sama oversampling. Pada naive bias ini menunjukkan bahwa akurasinya ini lebih rendah daripada KNN, sehingga nilai akurasinya 60,57%, tapi ini masih bisa dipakai dengan akurasi seperti ini. Dan pada undersampling ini justru akurasinya lebih meningkat daripada sebelumnya, yaitu 62%. Sedangkan di oversampling menurun menjadi 61%. Lalu pada SVM kernel RBF di sini menunjukkan justru nilai akurasinya di sini tinggi, tetapi sayangnya pada AUC tidak menunjukkan nilai. Meskipun tidak menunjukkan nilai pada SVM RBF di sini, justru metode SVM kernel RBF ini menjadi model yang sangat bagus dalam memprediksi status obesitas. Lalu ada SVM kernel sigmoid. Ini menunjukkan performa yang jauh lebih buruk dari SVM kernel RBF karena justru nilai akurasi dan hingga F1 skornya ini rendah dan tidak disarankan digunakan karena akurasinya sendiri tidak bisa dapat memprediksi apakah seseorang itu mengalami obesitas atau tidak. Jadi kesimpulannya pada analisis klasifikasi di sini yaitu model KNN itu memiliki performa yang sangat bagus, lalu juga dalam memprediksi status obesitas, sedangkan metode SVM RBF juga menunjukkan performa yang baik meskipun sedikit di bawah KNN. Sementara SVM sigmoid dan sigmoid ini justru memberikan hasil yang paling buruk dari metode-metode lain ketika diuji seperti itu. Lalu pada analisis regresi di sini yaitu saya melakukan prediksi usia yang memiliki relevansi dengan obesitas tersebut. Pada tahap regresi di sini saya membagi menjadi dua data yaitu Y regresi yaitu respon, age, dan Y classification. Menjadi dua lalu menstandarisasinya. Di sini saya melakukan regresi model dan melakukan perhitungan sehingga keluar hasilnya seperti ini. Jadi pada metode multiple linear berganda ini justru menghasilkan nilai error yang sangat kecil, hampir mendekati 0 dari semua yang ada pada MSE. Lalu sedangkan SVR RBF ini dibandingkan linear berganda dan kernel RBF menunjukkan performa yang lebih buruk dengan nilai error yang lebih besar pada MSE. Mohon maaf. Lalu SVR linear lebih baik daripada SVR kernel RBF. Sedangkan SVR sigmoid menunjukkan performa yang paling buruk dari nilai errornya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi linear berganda ini lebih baik karena nilai errornya yang lebih kecil pada tabel MSE, sedangkan MAE-nya yaitu SVR sigmoid dan MAP-nya SVR sigmoid. Lalu saya juga melakukan analisis clustering, yaitu melakukan pengelompokan. Di sini menggunakan metode ELBO, yaitu untuk menentukan jumlah cluster optimal. Di sini sehingga keluar beberapa
clusteringnya optimal. Lalu juga metode within cluster sum of square dan menggunakan juga K-means clustering. Nah, di sini terdapat perbedaan warna yang menunjukkan beberapa pengelompokan yang berbeda. Lalu juga melakukan clustering hierarki. Juga memasukkan plotnya untuk menunjukkan visualisasinya dan membaca data sehingga keluar. Nah, ini ada, kalau misalnya dilihat dari atas terdapat dua kelompok. Kalau dipotong lagi seperti ini ada 3 kelompok dan dipotong lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 kelompok, dan semuanya ini merupakan pengelompokan clustering dari data yang saya gunakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi saya dan bagi yang melihat video ini, dan terima kasih juga, saya juga dapat ilmu terkait penambangan data. Terima kasih. Baik, berikut ini merupakan hasil dari codingan saya menggunakan Google Colabs. Di sini saya melakukan uninstall skitlearn dan imbalanced. Lalu saya mengupgrade-nya pada kode 102.0,8,1 yaitu scikit-learn yang model terbaru sehingga bisa digunakan. Di sini saya mengimport library, yaitu beberapa library yang diperlukan seperti analisis data, pemodelan, pandas juga untuk membaca dokumen, lalu juga ada NumPy untuk perhitungan dan beberapa fungsi-fungsi lainnya seperti MSE, MAE, connector classifier, dana FBN, SVC, SVR, dan semua ini digunakan nanti pada perhitungan akurasi atau presisinya. Di sini saya melakukan mounting ke Google Drive, yaitu menghubungkan data, juga membaca data yang saya gunakan. Di sini keluar